Hai Bunda, Assalamualaikum. Ini aku lagi ada menu sederhana banget, tapi gurihnya spesial banget Bunda. Maaf ya Bun, kalau aku sok lebay gini, tapi ini beneran gurih loh Bun. Sayur labu air atau belonceng kuah kuning. Simak yuk cara bikinnya. Kebetulan ini kemarin dikasih tetanggaku ya beloncengnya atau labu airnya. Daripada aku bosen masak belonceng dibikin gitu-gitu aja, akhirnya aku putuskan untuk bikin sayur belonceng kuah kuning yang sedep nampol. Untuk bahannya bisa dicek ya Bun, ini aku tulis saja, tinggal screenshot. Langkah pertama tentu tak kupas dulu dong beloncengnya. Kalau biasanya aku masak belonceng tuh ya cuma di sayur bening atau di kuah santan pedas gitu aja, atau dikukus lalu dimakan sama sambal pecel. Akhirnya setelah tak pikir-pikir kok bosen ya dimasak gitu-gitu aja. Ya udahlah akhirnya tak bikin sayur kuah kuning. Sayur kuah kuning itu biasanya nggak pedes loh Bun. Jadi kalau di Jawa itu biasanya bahasanya jangan gurih. Tapi kalau Bunda lihat di sesi awal videoku tadi itu kok ada cabenya ya? Ya itu karena aku nggak bisa lepas Bun sama yang namanya cabe. Jadi walaupun jenis sayurnya nggak pedes, aku wajib dong nyeplus cabenya. Oke, motong-motong sayurnya udah selesai, tapi kok ternyata ada aja yang ketinggalan. Tak lanjutin sekalian supaya semuanya adil dan makmur, ukurannya sama. Kalau Bunda mau potong panjang-panjang juga nggak apa-apa ya, terserah aja Bunda kalau mau request. Setelah semua beres dipotong-potong, langsung tak cuci. Dicuci pakai air keran, air sumur atau air pam ya Bun, terserah Bunda. Setelah itu tak tiriskan dan lanjut tak potong-potong dulu daun bawang. Ini cuma bagian hijaunya aja ya Bun. Ini juga metiknya dekat sumur, jadi nggak mungkin tak jebol supaya tumbuh lagi. Lanjut berikutnya tak panaskan minyak, lalu tak goreng bahan bumbunya. Seperti biasa digorengnya hingga matang aja ya Bun, bukan hingga gosong. Jadi digoreng cukup cantik aja. Setelah itu tak masukkan beloncengnya atau labu airnya. Tak aduk-aduk dulu, kemudian gak usah tambahkan air karena nanti dia akan mengeluarkan air sendiri ya. Karena kandungan airnya banyak. Jadi bisa dipastikan kalau dia tuh punya predikat sayur seger di antara sayur beningan. Berikutnya tak haluskan bumbu dengan menambahkan garam. Jadi ini yang tak haluskan ada bawang putih, bawang merah, kemiri, jahe dan juga kunyit. Jadi untuk cabenya tuh diutuhin aja karena sesuai judulnya kuah kuning atau jangan gurih. Kembali lagi ke selera ya Bunda. Kalau Bunda cabenya tuh mau dihalusin sekalian juga nggak apa-apa. Bumbu sudah halus, lanjut tak masukin ke sayur beloncengnya. Aduk rata hingga bumbu tercampur rata dengan sayur beloncengnya. Lalu diamkan hingga dia empuk dan ini mulai tampak setengah matang. Langsung tak masukin daun jeruk dan juga lengkuas. Disusul juga dengan lada bubuk atau merica bubuk. Kalau Bunda pakai merica yang utuh itu lebih sedap lagi Bun. Iya Bun, emang yang lebih sedap itu sebenarnya pakai yang bijian karena aromanya itu belum ngabar. Apa ya bahasanya ngabar itu? Maksudnya aroma sedapnya itu lebih kuat yang bijian. Setelah bumbu tercampur rata, langsung masukkan santan encernya. Jangan lupa diaduk rata karena beloncengnya juga masih ada yang setengah matang. Jadi kita diamkan hingga bumbu meresap atau hingga kuah mendidih. Warnanya yang merining, kuah mulai mendidih, jangan lupa tambahkan gula dan juga penyedapnya. Aduk-aduk rata dan ini aromanya udah mulai sedap banget kecium. Jadi kalau jenis sayur kuning atau sayur gurih kan nggak pedas, jadi anakku nanti doyan juga Bun. Kuah sudah mendidih, langsung masukkan santan kentalnya, disusul dengan cabai gorengnya. Biasanya sayur gurih atau sayur kuning itu bikin sambal kecap ya Bun, tapi kalau aku nggak suka, aku lebih suka pakai cabai utuh gini dicemplungin. Kuah kembali mendidih, masukkan part akhir daun bawangnya. Jadi ini sesi terakhir, kalau daun bawang udah nyemplung artinya udah matang ya Bun. Jangan lupa dicek rasa, lalu matikan apinya. Sayur belonceng atau labu air kuah kuning yang kalau di Jawa itu namanya jangan gurih sudah siap disajikan dan dinikmati. Tentunya pakai nasi loh Bun. Oke Bunda, selamat mencoba di rumah ya. Ini gurih banget, cocok buat yang nggak suka pedas maupun yang suka pedas. Dan biar masak beloncengnya nggak cuma gitu-gitu aja. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy recook. Wassalamualaikum.